bertobat terus mati. Kira-kira Sebelum orang itu Yesus disalib. sebelum Yesus salib Dia masuk surga. masuk surga. Kalau dia masuk surga hanya dengan bertobat, perlu nggak Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa dia? Nggak perlu. Nggak perlu. Itu dia. Nah, ini sebenarnya aku dulu itu sempat, kan aku dari muslim nih, ex-muslim, masuk ke Kristen, aku murtad gitu kan. Aku sebenarnya banyak banget pertanyaan aku, bahkan ke pendeta sekalipun hal kayak gini. Bahkan dulu aku sempat mau ateis, karena menurut aku semua agama itu, atau ketuhanan itu nggak masuk logik. Tapi satu pendeta itu jawab sama aku, yang namanya Tuhan, atau ketuhanan, atau kealahan, atau suatu mujizat itu emang nggak bisa dipikirkan oleh ruang dan waktu. Ya. Itu sih yang pendeta itu bilang ke aku kayak gitu. Gini, di dalam sebuah agama pasti harus menggunakan yang namanya iman. Iman, betul. Iman adalah sesuatu yang tidak dilihat tapi dipercayakan. Ya, Tuhan tidak bisa dilihat. Betul. Ya kan? Tapi kita beriman bahwa Tuhan itu ada. Betul. Nah, tapi ketika sebuah agama punya ajaran, kan Ya. kita bisa menilai ajaran ini logis atau enggak. Betul. Gitu, ya kan? Saya mengajak Angel berpikir, kalau Yesus sudah bilang ke murid-muridnya atau ke bangsa Israel, kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga. Ketika ada orang bertobat, mati. Yesus belum disalib. Apakah orang yang bertobat itu masuk surga, masuk neraka? Kalau dia masuk, Angel tadi jawab dengan nalar sehat. Orang yang bertobat itu ya masuk surga karena dia bertobat sesuai dengan ajaran Yesus. Tapi Yesus belum disalib nih. Tapi kok bisa masuk surga? Berarti Yesus kan sebenarnya nggak perlu disalib. Gitu maksudnya. Karena menurut aku firman itu belum digenapin. Tapi firman itu kan adalah kayak, firman itu adalah Allah itu sendiri, kan di Alkitab bilangnya firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan Tuhan itu kan Alfa dan Omega, dia tuh awal dan akhir. Jadi menurut aku sebelum Yesus itu disalib, ini menurut logika aku ya. Jadi firman itu tuh udah ada sebenarnya, cuman digenapin lagi oleh Yesus itu sendiri, kayak gitu sih. Oke, itu doktrin. Kalau yang udah begitu, itu doktrin. Jadi yang bilang firman itu adalah Allah itu sendiri gitu. Iya, Ya, itu kan dia berfirman. Itu Iya. adalah teologinya Kristen. Betul. Bahkan kalau saya jelasin, mungkin Angel juga mungkin belum pernah dengar, mungkin. Iya. Kenapa Yesus disebut Allah? Itu adalah doktrin daripada Kristen yang Trinitarian, gitu ya. Tapi kalau tadi bilang firman itu adalah Allah itu sendiri, baca Yohanes 17 ayat berapa nih? 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Angel tadi bilang firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Yesus disebut firman. Betul kan? Yohanes 1:1 juga bilang pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Betul. Kalau Yesus adalah firman, Yesus sebagai firman menerima firman. Iya, betul. Dan Yesus sudah menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel. Betul. Jadi ada firman, menerima firman. Firman ini menyampaikan firman lagi. Ada berapa firman? Itu maksudnya. Make sense nggak? Make sense. Ke poin saya make sense Iya, kan? iya.